Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Halil Najah, NIM 22312147. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari matkul ilmu hadis. A. Hadis sahih dan pembagiannya. Hadis sahih menurut bahasa adalah dari kata sohah, yasihu, dan suhan yang berarti sehat, sempurna, benar, dan sah. Adapun menurut istilah, hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya dan diriwayatkan dan diterima dari perawi yang adil lagi dhabit, serta selamat atau terhindar dari kejanggalan-kejanggalan dan milat. Adapun pembagian hadis sahih ada dua, yaitu hadis sahih li dzatihi adalah hadis sahih yang sahih dengan sendirinya. Yang kedua, hadis sahih li ghairihi adalah hadis sahih yang kesahihannya dibantu oleh adanya keterangan-keterangan lain. B. Hadis hasan dan pembagiannya. Hasan dari kata hasuna yahsunu yang berarti baik atau bagus. Menurut istilah, hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diceritakan oleh orang-orang yang adil, kurang dhabitnya, serta tidak ada syazud dan ilat yang berat di dalamnya. Pembagian hadis hasan ada dua, hadis hasan li dzatihi. Hadis hasan li dzatihi adalah hadis yang memenuhi syarat sebagai sahih, hanya saja kualitasnya di bawah kedhabitan salah seorang perawi. Yang kedua, hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang ringan kedhaifannya, lalu dikuatkan oleh hadis yang serupa atau lebih kuat darinya. C. Hadis dhaif dan pembagiannya. Hadis dhaif menurut bahasa berarti lemah, sebagai lawan dari kata qawi yang berarti kuat. Maka, sebutan hadis dhaif secara bahasa hadis yang lemah atau yang tidak kuat. Adapun pembagian hadis dhaif itu ada beberapa. Pertama, dhaif dari sudut sandaran matanya itu ada hadis mauquf, hadis maqtu'. Kedua, dhaif dari sudut matanya, hadis yang termasuk dhaif atau lemah dari sudut matanya saja ialah hadis syadz. Ketiga, dhaif dari salah satu sudutnya, baik sanad atau matan secara bergantian. Di antara hadis-hadis yang termasuk kategori ini ialah hadis maklub, hadis mudraj, dan hadis mushaf. Keempat, hadis dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-sama. Kelima, dhaif dari sudut bersambungan sanadnya itu ada hadis mursal, hadis munqati, dan hadis mu'tal. Nah, selanjutnya untuk jawaban soal yang kedua, yaitu bagaimana cara mentakhrij hadis dengan menggunakan software Jawami Al-Kalim. Nah, di sini saya menuliskan potongan matan. Nah, setelah menuliskan potongan matan, lalu klik pada bagian itu, lalu kita tunggu dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, lalu kita klik yang nomor 1, nah akan muncul seperti itu. Itu matanya itu yang berwarna hijau. Nah, selanjutnya untuk mencari hadis yang kedua, caranya sama seperti kita mencari hadis yang pertama, yaitu dengan menuliskan potongan matan pada bidayatul hadisnya itu, lalu diklik pada bagian arutnya itu, kemudian akan muncul seperti pada layar tersebut. Nah, kita di situ memilih hadis yang sekiranya sesuai sama yang kita inginkan. Nah, lalu akan muncul pada layar tersebut. Nah, itu yang berwarna hijau itu disebut dengan matannya. Selanjutnya kita mencari hukum matan dengan mengeklik hukum mengalah matan dan akan muncul presentasi seperti itu. Nah, di situ dinyatakan bahwa matannya itu hasan. Sekian jawaban soal UAS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, untuk mencari hadis yang kedua kita sama seperti di awal, menulis potongan hadis pada bidayatul hadis, lalu akan muncul tabel-tabel seperti itu, tabel-tabel hadis. Nah, kita klik hadis yang kita inginkan. Lalu akan muncul pada layar utamanya seperti itu. Nah, itu matan hadisnya yang berwarna hijau. Nah, lalu kita mencari hukum matannya dengan mengeklik hukum ala matan. Nah, di situ hukum matannya itu Hasan ya, Hasan.